Selamat pagi, jumpa kembali di podcast JKLPK, podcast sambil ngopi. Dan kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Biasanya satu, kali ini dua. Ada Kak Melpa dan juga Kak Susi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah hadir. Dan nanti kita akan ngomongin soal satu isu yang cukup hangat, cukup penting, tapi tidak terlalu banyak dibicarakan orang, yaitu tentang kesehatan mental gitu ya. Tapi sebelum kita diskusi, ini kita boleh sambil pesan dulu. Kak Melpa, Kak Susi, silakan. Nanti sudah ada barista kita, Mang Dingdin. Mamang Dingdin. Oh, Mamang Dingdin. Silakan pesan dulu. Baik. Di sini ada ini Pinagar, ini kopi organik dari Sidikalang, dan juga kopi lainnya. Selain kopi juga ada coklat. Ada coklat. Timnas yang merah putih. Boleh. Oke. Kak Melpa mau pesan apa? Ada Yakult. Itu yang dibilang es merah Es- putih. Oh, itu merah putih. Timnas U17. Indonesia banget. Itu kayaknya menarik. Dark Choco. Oke, yang ice berarti. Ya, yang ice. Oke. Aku yang Oke. kopi hitam tanpa gula. Oke. Makasih ya, Bang ya. Baik. Terima Ya. kasih, Bang. Oke, sambil nunggu kita awali Kak. Ini satu pertanyaan apa? Yang cukup membingungkan sebetulnya. Sebetulnya ada nggak perbedaan antara definisi kesehatan mental dengan kesehatan jiwa? Itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda atau seperti apa? Karena sering kita suka terbalik nih. Kira-kira seperti apa? Punya definisi yang beda atau bagaimana gitu? Siapa dulu, Kak Susi, Kak Melpa? Ayo, Oke, Kak Susi, baik. Iya. silakan. Sebetulnya kalau dari definisi, sepemahaman saya, kesehatan mental dan kesehatan jiwa itu adalah dua hal yang sama. Dua hal yang sama. Iya, karena jiwa dan mental Mental. itu adalah kata yang merujuk untuk satu kondisi yang Kondisi sama. sama. Oke. Jadi apapun dibilang definisinya sama, Iya. gitu ya. Tapi yang biasa digunakan resmi itu kesehatan jiwa. Iya, Kesehatan jiwa kalau gitu ya. undang-undang kita kan bilangnya undang-undang tentang kesehatan jiwa. Dokter juga kan dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke. Gitu. Nah, sekarang bila mana seseorang dikatakan mengalami apa Gangguan. gangguan apa kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Ciri-cirinya seperti apa atau seperti apalah kita bisa bilang ini sedang ada gangguan kesehatan mental begitu. Dari pengalaman Kak Melpa, Kak Susi gitu. Kalau dari saya sih, kalau Ya. kita sebenarnya semua orang punya gangguan itu ya, tidak ada yang kebal ya, selalu Oh, ada oke. potensi sebenarnya. Cuman kadarnya yang mungkin berbeda-beda ya. Kayak misalnya stres aja pun sebenarnya udah dibilang gangguan kesehatan mental atau jiwa ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan lebih identik dengan mental health atau Iya, iya. mental illness gitu kan. Jadi kalau dibilang kadarnya aja mungkin yang berbeda-beda. Jadi sampai kapan bisa disebut gangguan kesehatan jiwa? Ya kalau sudah mengalami gangguan, artinya fungsi-fungsi kesehariannya mungkin sudah mulai terganggu ya Kak Fungsi ya. panca indera atau fungsi ketika lingkungannya terganggu atau Fungsi yang bisa sosial, fungsi sosial dan emosinya ya yang pengaruh yang bisa ke langsung sosial. dilihat kasat mata gitu ya. Dan itu apa yang mesti kita lakukan gitu ketika ada orang yang kita lihat tuh ini stres tadi bisa kita Iya, bilang iya, gitu. Ini mesti bagaimana? Apakah cukup ke dokter saja atau ada treatment lainnya gitu? Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Ya. itu kan gangguan adalah sesuatu yang sudah mendapatkan diagnosa klinis begitu Oleh oleh psikiater. psikiater. Iya. Awalnya psikiater. Iya, psikiater dokter SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa. Jiwa. Nah, kalau sudah diassess oleh psikiater dan dikategorikan dalam satu kondisi itu masuk gangguan. Jadi Gangguan. dikatakan gangguan kalau sudah mendapat diagnosa klinis. Klinis. Iya. Dan dikasih obat atau hanya sekedar konsultasi atau Itu biasanya Tergantung dokternya dari yang tahu dokternya hasil ya. diagnosa dokter Iya. bagaimana. Oke. Jadi itu ada di ranah
apa namanya ya, spesialisasinya psikiater. Setelah melalui diagnosa tentunya diberikan treatment, entah itu treatment dalam bentuk obat-obatan ataupun treatment yang lain. Tapi gangguan itu ya memang kalau sudah mendapat diagnosa klinis. Kalau belum mendapat diagnosa klinis, nggak bisa diagnosa sendiri juga ya? Tidak boleh kan melakukan diagnosa sendiri. Atau orang yang bukan praktisi kesehatan mental tidak boleh melakukan diagnosa. Nah, kan kadang kita kan sebagai orang awam ya bingung nih. Dia udah ya mungkin suka melamun, tiba-tiba meluap, stres. Nah, kadang kita bingung membawanya gimana gitu loh. Pada tahap apa kita mesti kamu kayaknya perlu diapain deh gitu supaya ada penanganan yang lebih serius. Maksudnya supaya kita nih kan ini kan hal yang baru ya. Sampai ciri seperti apa kita harus kita bantu dia, kita rujuk kemana, dan pengetahuan apa supaya ini jangan dibawa misalnya ke dokter umum gitu ya, padahal kan bukan sakit secara fisik ya, lebih kepada mental gitu, supaya nanti masyarakat juga tahu ini beda loh, ini bukan sakit yang dari dalam atau bagaimana gitu. Kalau mungkin untuk yang terlihat termenung atau cenderung sedih gitu ya, mungkin support system dulu kali ya, orang-orang terdekatnya. Kan mereka mungkin bisa ngelihat ini apakah karena stres, ada persoalan apa gitu kan. Karena belum tentu juga orang yang mengalami stres atau gangguan langsung mau dibawa berobat ya. Dan juga belum tentu juga mungkin ada persoalan-persoalan tertentu yang mungkin membuat dia ada fase-fase emosionalnya terganggu, ya mungkin pendekatan awal mendampingi dulu gitu kan. Makanya kadang-kadang sebelum orang ke psikiater atau dokter kejiwaan, psikiatri begitu, mungkin perlu konsultasi ke konselor atau ke psikolog bisa, atau psikolog boleh gitu kan. Jadi support sistemnya juga dulu terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya sudah benar-benar terganggu, ya memang harus mendapat bantuan penanganan secara kalau tidak ditangani dampaknya apa nih? Dibiarkan aja, dia juga tidak mau, orang terdekatnya juga anggap ini biasa, nanti juga kembali normal misalnya. Kalau dibiarin ini seperti apa nanti gitu? Ya begini, setiap orang kan punya mental ya. Jadi kalau kita merujuk definisi sehat yang WHO keluar. Kita iklan dulu ya. Ada suara apa nih? Cukup kenceng dia. Ini suaranya kenceng. Dan aroma kopinya sudah terasa. Baik. Oke, silakan Kak Susi lanjut. Lanjut. Jadi kan kalau kita merujuk kepada definisi kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO itu, sehat itu kan bukan semata-mata karena di badan kita itu tidak ada penyakit tertentu, tapi fungsi-fungsi sosial itu baik. Berarti itu kan bicara tentang relasi dengan relasi, gitu kan. Termasuk di sini juga adalah yang mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Artinya seperti tadi yang dikatakan Kak Melva, setiap orang karena dia punya jiwa, karena dia punya mental, maka beresiko mengalami masalah kesehatan mental. Itu pertama. Hal kedua adalah praktisi kesehatan mental itu bukan milik psikiater saja. Ada konselor, tapi konselor yang profesional ya. Ada psikolog klinis. Mereka ini kan adalah mereka memiliki kapasitas keterampilan dan knowledge untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental di derajat masing-masing. Jadi kalau misalnya saya merasa pusing nih, banyak pikiran, saya merasa tidak nyaman, lalu saya tidak tahu bagaimana melakukan regulasi manajemen terhadap masalah yang saya sedang alami, itu artinya tanda bahwa saya butuh orang lain. Orang lain itu bisa psikolog klinis, bisa konselor profesional. Nah, kalau memang psikolog klinis dan konselor itu tadi benar-benar profesional, mereka pasti tahu mana yang ranah mereka, mana yang bukan. Di refer ya. Gitu kan. Jadi kalau menurut ahli-ahli tersebut, yang datang ini butuh tata laksana
yang lebih, misalnya membutuhkan obat-obatan, pasti akan di-refer. Dirujuk ke yang di- lebih kompeten gitu ya. Ya, ke psikiater kan. Nah itu. Nah, apakah orang langsung butuh ke psikiater? Enggak juga. Oh. Enggak juga. Kadang-kadang kita hanya perlu orang untuk mendengarkan kita. Curhat gitu ya. Iya. Curhat ya. Kadang-kadang kita Katarsis. perlu orang untuk apa ya? Merapikan cara berpikir kita. Nah, itu Kak, maaf potong. Merapikan cara pikir. Itu kayaknya menarik tuh. Kayak mana tuh? Bikin lebih sistematis atau Oh iya. gimana gitu? Merapikan cara pikir. Berarti ada yang nggak rapi Yang kan? nggak rapi cara Jadi berpikirnya. kayak benang kusut itu Iya. kan. Gini, setiap kita kan pasti punya keterbatasan kapasitas. Oke. Kemudian faktor berpikir ini kan dipengaruhi oleh banyak hal. Banyak hal. Kadangkala kita tidak mampu memikirkan sesuatu dengan rapi. Tidak mampu memikirkan sesuatu dengan jernih. Begitu kan ya. Sehingga kita perlu orang lain untuk melihat ini lewat perspektif yang berbeda. Karena bisa saja karena faktor emosi saya melihat sesuatu itu jadi ruwet. Oh. Padahal orang lain melihatnya Simple gitu. Biasa ya? aja gitu Biasa ya, aja. wajar Biasa aja. gitu ya, normal. Berarti dia yang bikin jadi sibuk sendiri gitu ya? Iya, jadi pikiran saya kan. Jadi kalau misalnya saya dibantu oleh katakanlah seorang ahli, yang ahli ya, saya menyebutnya ahli, melihat ini dengan lebih jernih dan dibantu saya untuk perhatikan cara berpikir saya, artinya clear sampai di situ. Masalahnya selesai. Tapi kan ada juga yang masalah itu lebih dari sekedar stres saya karena saya nggak rapi berpikir, saya tidak objektif melihat sesuatu, begitu. Nah, tidak ada salahnya menurut saya kalau kita. Artinya dia merasakan- mesti terbuka ya, Iya. mesti cari orang untuk setidaknya untuk diskusi. Iya. Mungkin dia punya pandangan yang lain ya gitu kan. melihat Nah, sesuatu lewat perspektif keilmuan Mereka gitu. Dan itu bisa siapa saja ya. Bukan siapa saja. Misalnya orang terdekat untuk Yang tempat curhat profesional. atau Harus saya sih merekomendasikan cari yang Yang kompeten yang gitu ya. Kompeten. Yaitu psikolog klinis, konselor profesional, lalu ya itu dulu. itu dulu ya. Begitu. Kalau hanya untuk saya stres, lalu nanti ahli-ahli inilah yang bisa memetakan, oh ini kayaknya sudah membutuhkan tata Oke. laksana yang berbeda. Nah, mungkin Mas banyak yang nggak tahu kayak perbedaan psikolog dengan psikiater secara definisi atau penanganan Keilmuan, ya. keilmuan apa? Apakah kalau kita bawa dia ke psikolog dulu itu langkah yang tepat atau justru sebetulnya mesti dulu ke psikiater gitu? Kalau dari kasus yang kita tangani selama ini kan begini ya. Pertama, psikolog dengan psikiater itu dua hal yang berbeda, sekolahnya berbeda. Sekolahnya beda. Satu itu di fakultas psikologi, satu di fakultas kedokteran. Oh. Satu setelah ambil mengantongi dokter umum, mengambil spesialis kejiwaan. Nah, kan lain ya. Jadi satu dokter, yang satu non dokter. Tentu ranahnya berbeda. Nah, dalam bicara soal masalah kesehatan mental, ada kalanya, nggak semua ya, Nggak semua. ada kalanya membutuhkan intervensi lain atau tata laksana lain, misalnya butuh obat-obatan. Karena kenapa? Karena katakanlah ada banyak gangguan kesehatan mental itu yang diakibatkan, misalnya ada kimia Fungsi syaraf, yang tidak apa namanya ya, kimia yang tidak perlu dirapikan ya, tadi kan sebenarnya. kimia, ada kimia Di hormon-hormon. ya, di otaknya begitu kan. Nah ini kan ranah psikiater untuk memberikan. Karena mesti ada intervensi obat. Iya. Ya. Tapi sebelum dikasih obat kan diperiksa dulu otaknya gitu kan. Nah itu kan ranah Psikiater. Berarti bisa aja dari psikolog nanti dia menyarankan ke psikiater, Iya. atau dari psikiater bisa menyarankan ke psikolog. Iya. Jadi ini sebetulnya beda tapi saling backup Iya, gitu ya. Iya. Berkaitan erat gitu. Iya. Misalnya untuk merapikan pikiran, gitu ya. Misalnya dengan menggunakan teori-teori psikologi, gitu ya.
yang kita sebut dengan psikoterapi. Itu kan bukan ranah dokter. Tapi psikolog ini Itu ya. ranah dokter, itu ranah psikolog atau ranah konselor yang memang expert dalam Isu ini. terapi-terapi tersebut. Oh, Ada yang lain yang dibutuhkan, oke. gitu kan. Jadi tata laksananya ataupun intervensinya memang harus holistik. Oke. Oke. Kadangkala ada waktunya yang terutama adalah harus psikiater dulu untuk kasus-kasus tertentu ya. Misalnya kalau sudah sampai Mau bunuh diri, mau bunuh orang, menyakiti gitu ya. diri Nah itu sendiri. kan tentu psikiater Psikiater. dulu. Kata dulu, Tapi setelah misalnya dianggap stabil Sudah dalam stabil. titik tertentu, baru ke ya Kembali ke psikolog Dibutuhkan atau konselor psikolog. profesional. konselor profesional, karena kan tata laksana yang dibutuhkan tidak hanya farmakologi atau obat-obatan. Nah ini yang perlu contoh gini deh, orang stroke misalnya, Heeh. orang stroke itu kan minum obat-obatan dari dokter, Iya. tapi seringkali orang pasien dengan stroke dianjurkan untuk Terapi lagi. fisioterapi, terapi bicara, itu kan bukan ranah psikiater, Kata ya. begitu. Nah, tapi dia butuh. Jadi Berarti butuh ini semua. emang penanganannya holistik ya. Iya. Nggak bisa satu spesialis saja yang menangani Iya. gitu ya. Betul. Nah, Kak Melva kan sering nih ke pelayanan ke panti ODGJ gitu ya. Nah, itu apakah yang ini pertanyaan orang awam gitu ya. Yang di ODGJ itu emang orang yang nggak ditangani dengan baik, akhirnya memang mesti dibawa ke panti, ke ODGJ. Berdasarkan pengalaman Kak Melva, mereka itu bisa sampai ke panti itu apakah itu tadi atau ada faktor lain gitu kan? Setiap orang pasti berbeda-beda ya, Beda-beda. karena kadang-kadang penanganan di keluarga pun berbeda-beda ya. Kalau misalnya dari tahap awal saja sudah sudah ditangani secara intensif, itu biasanya tidak begitu lama bisa pulih ya. Pulih. Kecuali kalau misalnya memang sudah ada gen, karena kan kesehatan mental ini juga berpengaruh juga terhadap genetika, ya kan. Oh, Ada- dari generasi sebelumnya Iya, berarti yang ya? sebelumnya gitu. Oh. Tapi biasanya di tempat saya kebetulan ya, di tempat kami itu biasanya karena sudah mungkin terlalu lama tidak ditangani. Ditangani. Iya. Berarti kan ada gap pengetahuan ya, Edukasinya yang Iya. akhirnya itu membuat keterlambatan. Iya. Iya, dia akhirnya mesti dirawat di ODGJ, di panti ODGJ gitu. Makanya sebenarnya dari awal itu sebaiknya memang ke dokter ya. Dokter. Nanti bagaimana dokter menyarankan apakah dikasih obat atau seperti apa, Apa? apakah nginap atau dirawat direhabilitasi begitu ya. Tapi kalau di tempat kami yang sudah stabil, kadang-kadang mereka juga sulit untuk edukasi minum obat secara teratur dan karena mereka menganggap kalau sudah pulih, sementara itu udah pulih, mereka menganggapnya sudah sembuh. Sembuh. Sehingga mereka lupa untuk minum Artinya obat. yang pasien di panti ODGJ itu bisa sembuh. Pulih biasanya sih pulih. bilangnya bukan Pulih. sembuh seperti normal seperti bisa biasanya. pulih. Tapi bisa berinteraksi lagi dengan lingkungan atau Bisa. Tapi tetap ada mesti obat terus masuk atau ada backup dari keluarga gitu. Semuanya harus holistik ya, Holistik seperti juga. tadi yang dikatakan. Jadi Berarti kalau pas sebelum dan sesudah mesti sama-sama semua gitu ya. betul, jadi obat itu pun bisa berhenti kalau memang dokternya sudah bilang Stop. bisa stop atau dosisnya yang dikurangi. Jadi kalau di tempat kami biasanya itu kita berikan mereka keterampilan-keterampilan supaya mereka ada kegiatan-kegiatan, karena biasanya orang-orang seperti dengan gangguan mental seperti itu mereka masih suka termenung, murung, nggak ada aktivitas, bawaannya lemas gitu kan. Apalagi memang salah satu dampak dari obat bisa membuat orang kayak Efek samping ada gitu ya. efek sampingnya kayak tidak kurang bersemangat. Tapi sebenarnya bukan berarti obat itu tidak memberikan dampak happy Dampak sih ya. sebenarnya gitu.
Nah, ini kemudian juga di kalangan anak-anak remaja kan, ini kan sebetulnya isunya sangat penting ya, karena kan interaksi mereka di sekolah, di luar rumah itu sangat mempengaruhi mereka. Ini pengalaman Kak Susi, Kak Melva, tingkat di anak-anak remaja ini sebetulnya di mana levelnya? Apakah mereka juga sudah banyak kasus yang dialami oleh anak-anak remaja, kesehatan mental, atau seperti apa? Kak Susi nih banyak Iya. pengalaman. Pengalaman Banyak pengalaman klien. Jadi menurut saya remaja itu adalah kelompok usia yang rentan dengan- sekali gitu ya? yang rentan dengan masalah kesehatan Mental, jiwa, ya. Gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat dari tahap perkembangan pada saat masa remaja itu kan hormon mereka tidak stabil. Itu pertama. Lalu kemudian ini kan akan mempengaruhi banyak hal di dalam diri mereka. Berikutnya adalah masa remaja itu adalah masa di mana banyak tekanan, terutama dari kelompok-kelompok sosial mereka ya. Iya. Nah, ini kan beresiko. Iya. Ini menjadi faktor, ini yang menyebabkan anak remaja itu menjadi lebih beresiko terhadap masalah-masalah kesehatan mental dengan derajat yang berbeda, gitu ya, dengan derajat yang berbeda. Apakah banyak? Saya tidak tahu yang datang ke tempat lain, tapi saya bicara dari yang pengalaman saya. Menurut pengalaman saya, 5 tahun terakhir, 5 tahun terakhir terjadi di tempat kami itu yang datang konsul terjadi peningkatan klien remaja dengan masalah-masalah terkait kesehatan mental begitu. Penyebabnya apa tuh Kak, kebanyakan? Penyebabnya Dari internal misalnya di rumah mereka, atau memang dari luar gitu ya, dari sekolah misalnya mengalami perundungan, bullying, atau seperti apa? Kompleks. Ya. Artinya kalau dikategorikan sampai dengan masalah kesehatan mental yang berat atau kompleks, itu kan tidak semata-mata karena satu faktor penyebab. Tapi ada beberapa faktor penyebab. Misalnya karakteristik anak ini adalah karakteristik anak yang memang Introvert. Introvert, atau daya resiliensinya tidak terlalu kuat karena mungkin sangat dimanja, gitu ya. Sehingga ketika datang stimulasi dalam bentuk bully, walaupun bully sendiri itu kita mesti kritisi lagi kan. Apa ini maksud dengan bullying sebetulnya? Dia langsung mekanisme pertahanannya nggak kuat gitu ya. Emosi Down tidak gitu ya? stabil. Atau mereka yang tidak cakap melakukan regulasi emosi itu juga rentan terhadap masalah-masalah kesehatan mental. Jadi ada beberapa aspek yang saling mempengaruhi. Jadi tidak semata-mata karena satu faktor. Itu yang saya temukan. Tapi memang belum berapa lama saya baca satu artikel. Itu data yang dikeluarkan. Saya lupa datanya di mana, tapi saya masih simpan itu. Sambil minum Kak. Iya. Baik, itu memang tinggi, bahkan sampai mereka melakukan bunuh diri. Jadi tingkat bunuh diri itu tinggi. Dibanding. Kenapa dikatakan tinggi? Karena periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya angkanya tidak sampai demikian. Lembaga riset apa begitu ya? Saya lupa. Nah, itu bisa di-googling sebetulnya angka itu. Tinggi gitu ya. Dan semenjak pandemi juga ya, semakin tinggi tingkat ini kesehatan mental. Apakah kan pandemi belajar dari rumah ya? Ada online gitu ya. Apakah juga ada faktor karena nggak lagi interaksi dengan teman-teman, bosan di rumah? Pandemi COVID sendiri kan memang tidak positif ya. Maksud saya gini, tidak positif. Pandemi bikin kamu sakit, mati. Nah itu kan sebetulnya bikin orang stres kan.
pandemi, jaga jarak, nggak boleh keluar, Iya, nggak iya. boleh ini, nggak boleh itu. Dia stres. Stres. Pandemi bikin bapakmu gajinya dipotong, Kehilangan pekerjaan. Makan, Kehilangan ini. pekerjaan, PHK. Stres kan. Stres. Nah, jadi pandemi bikin kamu nggak bisa main sama temen. Padahal kalau remaja itu maunya main sama teman. Teman-teman. Ya. Ya stres. Stres. Jadi pandemi sendiri memang membuat orang pada tahap stres yang Stres. lebih tinggi, Tinggi. gitu. Itu tadi jadi terakumulasi kan, jadinya semuanya sudah pandemi, sudah misalnya punya karakteristik tertentu, Betul. ditambah dengan stimulasi yang tidak positif, ditambah dengan punya riwayat kesehatan mental pada anak itu, ya jadi saling mempengaruhi, membuat status kesehatan mental remaja rendah. Gitu. Dan ini kan bahaya kalau tidak Iya. ditangani Nah, kan. Karena kan anak-anak sampai remaja kan apa ya, rasa ingin tahunya kan tinggi, gitu ya. Kemudian juga rasa kecewanya juga tinggi juga, gitu kan. Kalau dia nggak dapat tempat yang tepat, ya tadi bisa cenderung menyendiri, ya puncaknya bisa menyakiti diri kan, bunuh diri Ya. gitu, atau menyakiti orang lain, Ya. gitu. Karena kan sering kita lihat antara siswa melakukan bullying kepada temannya kan gitu. Mungkin itu pelampiasan dia atau bagaimana kan gitu juga. Bisa juga dia tidak bunuh diri sih, begitu ya. Dia tidak bunuh orang, tapi dia melakukan sesuatu itu sebagai bentuk pelampiasan, Pelampiasan dia. gitu kan? Kenapa? Ya karena mental dia tidak sehat. Ya. Misalnya pengerusakan, Iya, iya. gitu kan ya, vandalisme, Vandalisme. Ya. hal-hal yang begitu kan itu patut untuk dikaji. Kenapa melakukan hal-hal yang Menyakiti orang lain atau diri sendiri. demikian. Atau misalnya melakukan tindak-tindakan lain atau perilaku-perilaku lain yang dilakukan lewat media sosial, Iya, mencaci orang dengan sembrono, atau memberi komentar-komentar yang kok nggak masuk akal. Iya. Nah ini kan menurut saya layak untuk Betul. didalami. Kenapa terjadi perilaku-perilaku yang demikian? Oke. Nah, kemudian Kak, kalau kita lihat tadi kan ini sebetulnya sudah banyak apa ya? Banyak faktor, banyak penyebab lah gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan peraturan atau regulasi kita, sebetulnya apakah sudah ada peraturan yang mengakomodasi masalah ini, Kak? Baik itu terutama tingkat nasional ya, di undang-undang. Apakah ini sudah dianggap penting oleh pemerintah gitu, sehingga dibuat satu aturan tertentu gitu? Kalau sependek pengetahuan saya, paling tidak 3 sudah ada. Tiga 3 undang-undang. Undang-undang ya. Pertama, undang-undang tentang disabilitas. Undang-undang disabilitas. Ya. Teman-teman dengan gangguan jiwa itu Masuk dikategorikan ke situ, Kak ya? disabilitas mental. Oh, Ya. oke. Di undang-undang kesehatan ada. Di undang-undang kesehatan jiwa juga ada. Ada. Ini secara nasional paling tidak 3 ini saya Sudah diakomodir di dalam saya gitu ya? lihat ada terakomodir. Dan apakah sudah sesuai dengan harapan, artinya sudah bisa untuk mengatasi atau masih ada belum cukup gitu? Gini ya, kalau saya lihat di Indonesia ini kan undang-undang kan sebetulnya cukup memadai ya. Yang jadi pertanyaan dan PR sekaligus adalah implementasi. Implementasinya. Artinya secara di atas kertas bagus gitu ya? Bagus ya? Iya. Misalnya begini, kan perawatan atau obat-obatan untuk kesehatan mental itu kan di cover BPJS. Oke, di cover Gitu ya. Tapi ternyata tidak semua yang menggunakan fasilitas ini. Buktinya apa? Buktinya masih ada ODGJ menggelandang. Oke. Buktinya masih ada ODGJ yang dipasung. Buktinya masih ada ODGJ yang tidak mendapatkan pengobatan dengan memadai. Nah itu kan jadi pertanyaan, kenapa tidak tahu atau aksesnya tidak tidak mudah, tidak mau, sistem support tidak mendukung ya. tidak mendukung. Jadi kan ini ada. Berarti infrastruktur ke bawah ya, ke daerah sampai pemerintah daerah Iya, itu. belum
cukup bagus. Iya, itu yang kita harus kalau menurut saya jadi ini case by case ya. Si A kenapa palsu? Si B kenapa nggak berobat? Si C kenapa begini? Nah, kalau dari sistem itu sebetulnya apa dulu nih mesti ada nih untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini? Dari sistem mekanisme kesehatan ya, kira-kira yang mesti wajib sampai tingkat daerah, kecamatan kah, yang mesti wajib ada gitu sebagai respon awal. Kira-kira apa yang dibutuhkan Kita tuh? punya puskesmas. Puskesmas. Berarti mesti ada apakah psikolog, psikiater? Kan minimal di puskesmas Kalau di kan ada puskesmas dokter. Sudah ada, Iya. sudah ada. Gitu Saya ya. nggak tahu di daerah ya, tapi kalau di DKI kan ada psikolog di puskesmas. Oh. Tapi saya Dan itu di cover BPJS. BPJS. Oke. ya kan. Nah, artinya maksud saya paling tidak kan kita, karena saya tidak tahu apakah sudah semua Di daerah lain. sudah semua puskesmas di Indonesia ini ada tenaga kesehatan mentalnya atau psikolognya, itu saya tidak tahu. Ya, tapi kan ada dokter. Puskesmas kan ada dokter Ya, kan. setidaknya dokter Dan umum bisa ya. merujuk juga Iya. kan Merujuk. ke Dokter dokter. kan bisa melakukan asesmen awal untuk merujuk. Merujuk. Walaupun Iya. bukan kapasitas dokter umum untuk mengobati hal itu, tapi kan paling tidak asesmen awal kan bisa di situ. Nah, itu loh maksud saya. Gitu ya, gitu ya. Nah, artinya berarti kan ada hal yang penting untuk Iya. kita cari tahu Iya. Artinya sebabnya. setidaknya sudah ada mandat undang-undang di layanan kesehatan primer ya, puskesmas, setidaknya ada psikolog atau psikiater ya sebagai respon awal gitu ya. Persoalannya apakah ini merata atau tidak itu hal lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi Itu yang mesti dicek lagi, dievaluasi. Iya. Karena sudah ada kenapa? mandat undang-undang. Iya, Gitu. kayak misalnya gini, sudah ada mandat undang-undang tidak boleh pasung. Tidak boleh pasung. Iya. Kalau ada yang masung, apakah ada sanksi itu? Harusnya kan ada ya. Harusnya kan ada. Kalau dilarang kan tentu harus ada Sanksi, sanksinya, sanksi kan gitu. begitu ya. Kalau dilarang gitu. Nah, sekarang praktek pasung apakah masih ada atau sudah steril? Begitu kan? Nah, itu kan artinya undang-undang yang mengatur itu sudah ada. Ada. Terlepas dari keterbatasan undang-undang tersebut. Tapi yang pasti kan itu implementasinya belum. Misalnya dibawa ke puskesmas ternyata begini begitu. Nah, ini yang perlu Dicek, dievaluasi. di monitoring ya, sudah sejauh dievaluasi. mana gitu. Ya, dan tentu itu beda-beda untuk setiap Daerah. Bukan hanya untuk setiap daerah, untuk setiap kasus. Tipe kasus bahkan. Iya, misalnya sama-sama di DKI pun Bisa beda. ya gitu. bisa beda. Nah, ini yang menjadi masih menjadi PR besar. Nah, ini kan Kak, kita mau pemilu nih ya. Ini kan semua pada janji-janji nih, punya visi misi ya masuk di sektor kesehatan. Kira-kira di bagian kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini hal apa yang mesti perlu diperbaiki ke depannya supaya ini menjadi bagian, karena kan sebetulnya masalah yang penting ya. Tadi anak-anak dapat banyak kasus juga gitu, artinya nggak bisa diabaikan gitu. Jadi kan nggak hanya bicara soal infrastruktur, bangun rumah sakit, bangun ini, tapi penanganan ini penting juga gitu. Jadi kedepannya kira-kira mesti apa yang kita perbaiki, karena berdasarkan pengalaman Kak Melva, Kak Susi, ada gap ya, ada yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin Kak Melva dari pengalaman kira-kira ini kedepannya mesti apa sih yang diperkuat gitu? Yang diperkuat mungkin salah satunya edukasi dulu ya. Edukasi ke masyarakat, baik itu ke masyarakat oleh Pemda, ke pemerintah kah, atau melibatkan melibatkan semua kalangan ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari pemerintah sebenarnya udah memberikan peluang dan juga banyak akses yang diberikan ya, seperti puskesmas yang tadi itu kan sebenarnya udah jalan yang bagus juga ya. Tapi terkadang ada kalanya juga keluarga pun masih ada stigma juga, artinya merasa bahwa kok keluarga saya seperti ini, masih ada rasa malu untuk berobat. Jadi yang paling penting edukasi dan juga support system dari keluarga, dan juga mungkin mereka yang mengalami sendiri pun harus aware juga dengan kondisi kesehatan mentalnya, sehingga deteksi awal gitu ya. Jadi nggak malu untuk cerita, berobat atau kemanapun. Nah, buat saya secara pribadi juga
Mungkin untuk pemerintah juga, sebenarnya pemerintah pun saya lihat ya sudah mulai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, itu sudah sangat besar sekali. Bahkan sekarang selain memberikan BPJS terhadap orang-orang dengan gangguan kesehatan mental, istilahnya sampai opnam begitu, ada juga rehabilitasi. Dan beberapa rumah sakit sebenarnya udah ada itu. Seperti rumah sakit di Grogol atau di Bogor udah banyak sih sebenarnya. Jadi ada tempat-tempat rehabilitasi di mana mereka bisa mereka belajar bagaimana pelatihan bekerja supaya nanti di kemudian hari mereka bisa kembali ke masyarakat, minimal ke keluarga. Mereka bisa diajari hal-hal yang berkaitan dengan supaya mereka nanti bisa bekerja mandiri dan lebih percaya diri kembali ke masyarakat. Nah, mungkin kalau dilihat dari pemilu sekarang, untuk kondisi pemilu, mungkin itu juga salah satu bisa ditingkatkan lagi. Jadi agenda program ya. Salah satunya. Karena kan kalau misalnya tadi kan disediakan di puskesmas, itu kan itu kita yang aktif ya. Mereka pasif ya, mereka menunggu. Ini kan yang penting adalah mendatangi masyarakat, melakukan edukasi kan, artinya mesti aktif. Nah, itu mungkin program yang secara sistematisnya belum ada gitu ya. Misalnya setiap sekali sebulan dari kecamatan kah atau di mana melakukan edukasi, melibatkan mendata orang-orang juga ya. Mungkin itu yang belum maksimal gitu kayak. Yang istilahnya pemerintah tuh jemput bola lah, melakukan edukasi secara rutin, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke gereja, kemana gitu. Mungkin itu yang belum jadi agenda rutin. Apakah seperti itu atau mungkin bisa ada yang bisa ditambahkan Kak Susi barangkali. Tapi memang yang apa namanya, yang seperti Bang Amin bilang itu juga dari puskesmas atau dari tingkat kecamatan atau kecamatan ya, itu pun sudah ada mendata-data juga sih. Iya. Dan data itu pastinya aktual kan. Tapi mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Iya. Karena kan tadi soal stigma itu kan masih kuat banget tuh. Orang yang baru keluar dari ODG panti kan, itu kesannya apa ya? Kita udah punya pasti pandangan yang jelek gitu. Nah, itu kan perlu tadi edukasi supaya dia kan butuh support system ya, nggak hanya keluarga tapi masyarakat supaya bisa diterima kembali. Kalau nggak kan dia bisa balik lagi kan. Gitu. Nah, mungkin itu bagian yang mungkin belum tersentuh secara maksimal oleh negara gitu. Kalau saya melihatnya begini ya, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu kan sama ya, benar-benar sama, harus dirawat begitu. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang bisa terganggu, kesehatan mental bisa terganggu juga. Sama dengan kesehatan yang fisik yang bisa diobati, kesehatan mental juga bisa diobati. Sama dengan kesehatan fisik yang makin hari makin banyak ancamannya. Kesehatan juga mental pun sama begitu. Artinya masalah kesehatan mental ini tidak akan pernah selesai. Dia akan selalu punya tantangan. Gitu. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian ya. Siapapun beresiko mengalami masalah bahkan gangguan kesehatan jiwa, termasuk yang sedang ikut kampanye. Gitu kan. Udah jor-joran gagal pula ya. Termasuk begitu. Siapapun gitu. Sehingga memang harus ini jadi perhatian kita semua. Oke, undang-undang sudah ada, peraturan sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi bagaimana ke bawahnya? Bawahnya, tuh, bagaimana pengimplementasiannya? Itu pertama. Bagaimana kesiapannya? Contoh, katanya bisa ke puskesmas, tapi dokternya ngerti nggak? Gitu ya. Katanya bisa ke rumah sakit, obatnya ada nggak di rumah sakit? Dokternya ada nggak di rumah sakit? Nah itu lagi kan. Katanya rumah sakit, masalahnya di kabupaten itu ada rumah sakitnya apa enggak? Itu lagi. Lagi di pelosok-pelosok. Iya, itu sama aja. Ayo datang ke restoran kami, restorannya bagus tapi kokinya belum datang. Atau kokinya udah datang, sayurnya belum ada. Nah kan sama aja kan, itu pertama. Memang negara harus benar-benar siap. Tidak hanya siap secara aturan tertulis,
tapi memang rumahnya Dia betul sudah lengkap siap. semua. Itu. Dan itu pertama. Kedua yang saya lihat adalah kita nggak punya yang namanya counseling center. Konseling Center. center itu Iya. memang Jadi misalnya begini, ini orang banyak yang pusing nih, banyak yang butuh Konsultasi. konseling nih, nggak ada kecuali rumah sakit, puskesmas. Padahal kan seringkali kita nggak butuh yang demikian, begitu. Ini menjadi tantangan konseling center itu. Selama ini kan konseling center yang punya swasta, itu pun masih sangat sedikit. rumah sakit swasta gitu. Ya, sedikit sekali. Sedikit. Bukan rumah sakit, ya lembaga-lembaga. Oh, lembaga independen yang menyediakan jasa. Iya, Kalau gitu. misalnya di bawah naungan yayasan apa, di bawah gereja apa, begitu. Tapi counseling center yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, saya belum ada. belum tahu tuh. Seharusnya itu ditempatkan di mana? Apakah Bahkan di grassroots lah. di masyarakat, Masyarakat. mesti dibentuk konseling Ya, center gitu ya. Iya, counseling center. Jadi tenaga-tenaga kesehatan mental Bisa di sana. ditempatkan situ. Iya, bisa ditempatkan itu pertama. Terus kemudian itu yang kampanye besar-besaran. Nah, itu juga Kampanye- masih belum maksimal iya. ya. Apa itu kesehatan mental Mental. kan orang nggak tahu. Selama ini yang ada cuma stigma. Kata orang gila masih jadi olok-olok. Iya, Kan iya. begitu ya. Lalu kemarin saya lihat satu video. Saya nggak ngerti ini video sekedar konten atau betulan. Betulan edukasi gitu ya. Iya. Video ini entah sekedar konten, entah betulan. Jadi orang dipasung dan orang itu ngamuk-ngamuk, gitu kan? Yang menarik perhatian saya bukan dia dipasung dan ngamuk-ngamuk, tapi komentar para netizen. Ya. Di situ saya melihat bahwa ternyata kalau itu bisa dikatakan mewakili kondisi masyarakat Masyarakat, kita. Masyarakat kita belum paham tentang yang namanya masalah berarti kesehatan mental. edukasinya belum Iya. maksimal. Gitu kan? Nah, artinya kalau modelnya seperti ini, kalau saya merasa tidak nyaman secara psikologis, tentu saya akan sembunyikan. Karena saya takut dengan stigma yang akan menekan saya. Justru memparah kondisi Iya. gitu. Dan kemudian kalau keluarga saya tahu saya mengalami masalah kesehatan mental, yang ada saya disembunyikan, dimaki-maki. Iya. Tidak ada support ya. dari Itulah keluarga. dibutuhkan konseling center itu ya. Edukasi itu tadi loh. Come on, diedukasi. Jadi tersistem ya edukasinya gitu. Iya, jadi- terlembaga dengan baik. betul. Sehingga semua orang punya pemahaman yang benar. Benar. Nah, pemahaman yang benar sehingga awareness-nya, kesadarannya Muncul, terhadap ya. masalah kesehatan mental itu juga terbangun. Ketika dia bisa melakukan identifikasi, bukan diagnosa ya. Iya. Dia oh, ada yang nggak pas nih. Iya. Dia tahu harus kemana. Mana. Atau ketika dia menyadari ada temannya, anggota keluarganya, oh kayaknya ada masalah nih Iya. di mentalnya, bisa didorong Untuk konsultasi tadi. kemana. Nah itu di kita Belum. saya lihat tuh Itu yang mesti belum ada ya. di follow up dari 3 undang-undang tadi ya. Ya, dan saya nggak tahu ya undang-undang turunan lainnya, peraturan peraturan yang lebih mengerucut Iya. untuk hal itu. Nah, ini yang belum ada. Tapi yang bagi saya paling penting itu sebetulnya adalah edukasi. Iya. Edukasi ke semua lapisan masyarakat, bahkan kepada lembaga-lembaga agama. Keagamaan. Ya. Karena lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga adat itu ada di grassroots kan? Iya. Ada di masyarakat. Dan suara mereka bisa lebih didengar gitu ya. Betul. Ini penting. PR kita ke depan. Iya, karena kan banyak tuh pemahaman yang terbatas justru membuat stigma. Membuat Semakin tekanan. Ya, membuat stigma misalnya Karena dosa. karena dosa, ya, menarik. kutukan, kesambet. Ya. Banyak-banyak berdoa. Dia gitu. berdoa. Ya, Dan itu nggak menyelesaikan masalah itu ya. memperparah Si masalah. klien ya. Kasihan, kan? Kasihan itu. Gitu. Jadi ini kan harus itu tadi merapikan. Merapikan itu ya. Ya, dirapikan. Iya.
knowledge-nya. Ya. Itu. Kira-kira demikian. Ya. Oke. Terima kasih Kak Melva, Kak Susi, sangat menarik. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita nanti. Pastinya kita ingin melakukan yang lebih lagi tentang isu ini. Tapi terima kasih sudah dapat banyak informasi tentang kesehatan mental. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Dah.